Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bisa kita mulai ya langsung ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya bisa dengar dengan jelas. Siap, jelas. Oke. Baik, baik saudara sekalian, Mas dan Mbak yang tergabung di dalam program Bangkit di bawah supervisi saya. Hari ini kita melakukan supervisi kembali untuk kegiatan progres dalam rangka kegiatan Bangkit 2024. Nah, karena waktu sudah masuk jam 10, maka mungkin kayaknya kita langsung saja kita buka, kita mulai. Mungkin kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bil walidayya rahmana wa marhamna shayra. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, bentar ya, nge-lag. Oke. Baik, ini untuk lebih mempersingkat waktu ya, supaya kita langsung masuk pada inti permasalahannya. Saya persilakan nanti teman-teman langsung untuk presentasi aja ya, maksimal 5 menit per orang ya. Nanti kita untuk diskusi interaktif kita adakan terakhir setelah nanti teman-teman menyampaikan semua masing-masing progresnya. Oke, silakan, mungkin bisa dimulai. Saya sambil mencatat apa-apa hal-hal yang mungkin perlu dicatat untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan, monggo. Siapa dulu nih? Nanti sambil saya share catatannya ya. Oke, monggo. Mungkin dari saya ya Pak ya. Iya, silakan. Oke, untuk dari saya, bentar, saya screen. Oke. Oke, untuk progresnya ini ada ya, attendance-nya udah attendance semua. Nah ini absen ini sepertinya ada kesalahan Mbak, soalnya kemarin saya sudah absen sebenarnya. Tiba-tiba hari ini saya cek ulang absen. Juga kemarin juga sempat yang intro GitHub ini juga kemarin juga tiba-tiba kosong presentasinya. Terus besoknya lagi dilihat lagi ternyata 100 lagi. Nanti saya cross check lagi sama kesalahan dari sistem ya, pada sistemnya. Iya,
Entah di sistem atau dari adminnya sana, Pak. Kemarin juga yang intro GitHub saya ini juga asli 100% gini, terus tiba-tiba kosong kayak gini, Pak. Terus besoknya lagi saya lihat ulang ternyata udah 100% lagi. Mungkin nanti saya cross check ulang kalau ada masalah. Ada kontak ininya kan, helpdesk-nya apa, kontak bantuan ya, pusat bantuan ada ya? Ada emailnya Oke. kemarin kalau nggak salah, Pak. Sama saya tanya ke mentornya dulu aja nanti. Terus untuk course-nya ini yang terakhir, jadi untuk di machine learning kemarin terakhir deadline-nya itu tanggal 17, itu Google Data Analytics yang share data through artificial ini April 17 April itu machine learning specialization yang unsupervised learning. Ini yang sampai unsupervised learning saya sudah selesai. Terus ini saya melanjutkan ke yang selanjutnya itu intro to deep learning AI TensorFlow, intro to TensorFlow AI ML. Kemarin sudah selesai saya untuk yang intro ini, cuma belum diupdate dari dashboardnya. Ini kemarin sudah selesai yang ini intro TensorFlow. Ini saya sedang jalan 31% yang convolutional network. Ini yang CNN INTF. Nanti untuk yang ini nanti deadline-nya tanggal 2 Mei, kurang lebih 2 minggu. Terus untuk assignment-nya aman tak komplit semua. Terus kemarin ada apa? Apa itu namanya? Yang kayak sebentar. Bukan Capstone. Ya, pokoknya yang bulan kemarin saya sempat miss 1 poin buatannya, jadi nggak ada poin bulanannya. Kenapa itu? Nggak selesai atau gimana? Pak, ada yang saya apa namanya? Kayak ada satu apa feedback gitu Pak, lupa ngisinya. Yang lain lengkap. Pengaruh dengan kelulusannya nggak nantinya? Kemarin saya tanya nggak terlalu ngaruh Pak. Cuma satu kelas sama saya kebanyakan 80% tuh juga nggak dapat semua. Lupa semua. Kayaknya kemarin sama yang mentornya juga nggak diingetin, jadi banyak yang lupa. Dari kelas saya cuma ada 3 orang yang dapat poinnya. Ke sertifikat juga nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh harusnya. Cuma nggak terlalu ngaruh sama nilai katanya, grade-nya. Berarti ini sudah sesuai timeline, semua targetnya sudah selesai ya? Kalau dari statusnya sih ahead schedule Pak, udah aman. Kalau timeline-nya aman sih. Oke. Sudah? Sudah. Paling itu Pak. Capstone produknya
sudah mulai di Bangkit sudah mulai pada bikin kelompok, tapi capstone-nya sudah dikasih. Untuk kelompok saya masih membuat judul Pak, masih menentukan judul, tapi kelompoknya udah bikin. Bebas itu. Ada beberapa aturan Pak, kayak nggak satu kampus cuma bisa 3 anak gitu. Terus komposisinya juga harus memenuhi dari Bangkitnya 3 ML, 2 CC sama 2 mobile. Maksudnya kasusnya bebas. Iya Pak, paling harus ada ML-nya gitu. Dikasih dari Bangkitnya atau teman-teman ambil sendiri kasusnya? Sepertinya kalau saya nangkapnya itu kita ngajuin judul dulu. Kalau di ACC pakai judul itu, kalau nggak di ACC mungkin nanti dari Bangkitnya ada dikasih judul. Juga kalau ada anak yang nggak dapat kelompok nanti dibuatkan kelompok sama Bangkitnya, tapi komposisinya nanti nggak seperti yang tadi, yang 3 ML, 2 CC, 2 mobile tadi Pak. Soalnya pakai anggota yang sisa aja. Ada skema khususnya nggak, maksudnya kalau misalkan ditentukan proyeknya ya, menentukan terus ambil topiknya nih, misalkan topiknya tentang apa, IoT atau tentang apa gitu, enggak sih Pak, yang penting ML sih Pak, ada machine learning. Oh, iya. Kemarin saya lihat di YouTube ada alumni yang menang itu aplikasinya cuma mobile gitu Pak, terus dia baca obat gitu Pak, ini obat apa gitu. Oh, CNN kayaknya. ML-nya dipasang di mana? Ada servernya? Sepertinya harus ada servernya Pak, soalnya ada itu cloud computing yang harus apa berkontribusi buat ML-nya juga Pak. Kalau itu nanti disediakan Bangkit apa anak-anak nyari sendiri? Disediakan Pak, dari kayaknya kemarin cerita dari anggota CC udah ada Google Cloud gitu Pak namanya. Ini berarti terakhirnya kapan Bang? Terakhirnya ini program Bangkit ini. Kalau di sampai Juli sih Pak, dari schedule-nya ada sampai Juli, tapi untuk kegiatan belajarnya sampai Mei. Oke. Ya wes, nanti lanjut untuk sesi terakhir ya, kita diskusi overall ya untuk semua ya. Ya. Mungkin saya itu coba. Ya, oke. Lanjut temannya. Monggo lanjut. Mungkin dari saya Pak. Monggo. Izin mau share screen. Ya. Ya, alhamdulillah sudah sesuai semua, ditulis masuk semua. Kemudian untuk progres learning pace saya ini kemarin itu seperti yang disebutkan tadi, ada course tentang machine learning. Nah ini untuk 2 course ini masih, kalau di sini di dashboardnya masih belum diupdate, tapi kemarin saya sudah menyelesaikan semua. Itu yang update bukan otomatis ya, harus pakai admin. Nggak tahu kalau itu, tapi sepertinya setiap minggu itu diupdate, jadi nggak langsung apa namanya real time gitu Pak. Misalnya saya habis ngerjain course, terus
selesai nggak langsung muncul di sini. Jadi beberapa hari kemudian, mungkin 3 hari, mungkin seminggu gitu baru. Tapi kalau dibangkitnya sudah itu Pak, sudah apa itu? Sudah sesuai jadwal gitu. Oh iya, mumpung saya ingat ya, ini kan semua ini kan aslinya domisilinya ada di Jember ya semua ya, meskipun kalian daring ya, bangkitnya itu kalian di mana? Ada yang di luar kota nggak? Saya dari luar kota Pak. Di mana? Saya Lumajang. Oh iya. Lainnya Lumajang kan dekat ya, relatif dekat. Luar kota Pak, Ya, dari Madiun. Madiun. Tapi kemungkinan minggu depan udah di Jember selama ada bimbingan proposal Oh iya. Jempro. Jadi gini ya, ini kok Iwis ini untuk yang terakhir nanti untuk ini juga overall ya. Oke, Iwan ada lagi? Ya coba. Ya, untuk minggu ini mungkin 1 bulan ini kita dari machine learning-nya mengerjain ini, yang deep learning. Ini sampai ini. Untuk 2 minggu ke depan kita mengerjakan ini, kemudian untuk 2 minggunya lagi kita mengerjakan ini sampai ini. Tapi selesai ya sampai Juli ya, pasti soalnya ya. Kan itu sudah di-deadline dikit ya. Ya, bulan Mei itu Pak, untuk bulan Mei. Oh iya, itu Mei. Nah, kemudian untuk assignment-nya ini saya masih belum. Ini deadline-nya tanggal 21 April. Ya, sebelum itu saya mau mengerjakan. Sama seperti yang tadi, yang untuk poin itu, kemarin saya miss-nya juga sama di feedback. Jadi kalau di itu setelah kita melakukan apa itu ILT session ya Pak, nanti kita disuruh membuat review gitu. Ya, Review atau questionnaire ya. Questionnaire kan? Ya, kesimpulan itu nanti ya, bukan questionnaire Pak. Kayak apa? Seperti apa, mengulang kembali. Oh, mereview. Mengulang kembali. Ya, tapi reviewnya kadang ada yang ada soalnya dan gitu. Oke. Nah, nanti masuk ke sini. Kemudian lagi, oh ya untuk capstone Pak, capstone project, saya kemarin itu apply-nya ke company Pak, company project, company track. Company track itu dari mitranya Bangkit sendiri, nanti memberikan apa itu, sebuah studi kasus. Nah, dari studi kasus itu kita ditentukan nanti setiap studi kasusnya itu nanti ditentukan tentang role-role-nya. Nah, untuk apa itu, untuk ketentuan dari yang kampus tadi kan, kalau yang produk tadi kan cuma 3 gitu ya Pak, cuma 3 kampus yang sama. Nah, kalau yang company track itu kemarin sebetulnya dari misalnya dari satu studi kasus, nanti kita nge-play-nya untuk ke semua timnya dari Poliji semua, itu nggak apa-apa gitu. Bebas ya? Iya, bebas. Tapi untuk role-nya ditentukan. Misalnya kemarin saya itu 2 machine learning, kemudian 2 cloud computing, dan 2 mobile development gitu. Di 2 mobile itu. Oh, kayak kalau di kita workshop ya, workshop itu kan terkait 3 mata kuliah gitu ya. Tapi proyeknya harus satu terkait sama itu yang terkait itu. Ya, tapi setiap studi kasus itu ukuran dari timnya itu beda-beda. Ada yang 6 gitu kayak saya tadi, terus kemudian ada yang 2, ada yang cuma machine learning sama cloud computing, ada yang cuma machine learning sama ada yang cuma cloud computing sama mobile gitu. Tapi kemarin saya dapatnya yang ketiganya dapat gitu. Tapi kasusnya belum dikasih ya, belum diopen ya sama company-nya.
Oh, Sudah. apa? Jadi kita itu kemarin dapatnya apa itu live tracking kayak resi dulu Pak, Oh iya. live tracking resi gitu. Jadi cuma disuruh buat kalau di apa di proposalnya kemarin itu disuruh buat dashboardnya sama yang machine learning-nya itu untuk apa untuk men-tracking gitu. Berarti sudah fix ini kasusnya ya? Masih belum, masih mengajukan proposalnya Pak. Jadi banyak apa itu banyak kelompok yang apply ke situ, ke studi kasus itu. Jadi besok tanggal 19 masih diumumkan mana kelompok yang dapat. Dia ada kasus ini kalian disuruh milih kemudian bikin proposal atau kalian munculin ide inovasi masukkan judul itu? Kita diberikan studi kasusnya, kemudian kita buat proposal. Di proposal itu juga disuruh memberikan ide juga Pak. Misalnya, tapi ide itu opsional. Fitur ya? Buat apa itu? Iya. Fiturnya. Opsional buat biar kita lebih biar company-nya lebih tertarik gitu. Oh, pokoknya Kemudian lagi fiturnya standarnya harus ada ini gitu. Iya. Kemudian lagi itu kita mengapply tentang deteksi gambar. Apakah gambar ini blur atau HD gitu. Untuk apa itu nanti untuk dimasukkan ke apa namanya? Shopee itu namanya Pak? Apa namanya Pak? Kayak Shopee dulu Pak. Shopee Tokopedia gitu. Online. Marketplace ya. Untuk dimasukkan ke marketplace nanti setelah apa akun yang mau buat itu masukkan foto itu, kalau misalnya gambarnya blur, ada yang blur gitu, nanti nggak bisa masuk, nggak bisa di-upload. Kalau HD bisa gitu. Sama seperti tadi disuruh buat dashboard sama untuk machine learning-nya juga. Sebenarnya ada 3 kemarin, tapi kita ngambilnya cuma 2. Terbatas sama jumlah kelompoknya juga gitu. Untuk misalnya kita tidak diterima di company track, sebenarnya disuruh buat ide untuk produk itu juga Pak, sama seperti tadi. Tapi kalau produk itu April pertengahan, tanggal 24 mungkin. Minggu depan berarti? Iya. Sudah ada idenya tapi masih belum dilanjutkan gitu. Kita nunggu yang company track besok ini pengumumannya. Mungkin setelah besok tahu lanjut itu. Iya. Ini nanti tak komentari lagi ya habis itu nanti. Mungkin begitu dari saya Pak. Saya izin stop screen. Oke, lanjut. Lanjut. Apa? Izin share screen Bapak. Oh ya, langsung ya Pak. Apakah sudah terlihat Bapak? Masih loading. Oke, sudah. Untuk
progres saya untuk yang ILT sama weekly, alhamdulillah saya join semua Bapak. Statusnya juga attending. Terus untuk yang course progress, untuk yang ML by Andrew Eng sudah saya kerjakan dan sudah komplit semua. Kemudian saya untuk yang deep learning ini saya masih baru mulai yang introduction ini Bapak. Untuk yang assignment-nya juga saya juga sudah selesaikan semua Bapak. Nah untuk yang poin saya sama kayak yang lainnya, saya ada di from feedback untuk mentor Bapak, jadi saya tidak dapat poinnya. Itu karena feedbacknya belum ngisi juga. Iya Bapak. Harusnya di notif ya sama sononya. Iya, kebetulan kemarin kalender saya belum saya update Bapak, jadi saya ada di aplikasi kalender. Untuk mungkin kegiatan untuk besok ada ILTML yang keempat Bapak, tentang unsupervised learning. ILTML kan bahasa Inggris ya? Ini untuk yang machine learning Bapak. Oh, machine learning. Iya. Sudah itu saja Bapak. Untuk yang capstone project saya sudah ada kelompok Bapak. Saya ambil yang product track. Kebetulan masih cari-cari mau minat topik yang mana. Di Bangkit disediakan 7 topik Bapak kalau nggak salah. Kayaknya kelompok saya minat di kesehatan sama yang edukasi. Itu yang sama kayak punyanya Ilham. Bukan Bapak, kalau yang punyanya Ivan itu company, kalau saya di track yang produk Bapak. Tapi perusahaannya beda, industrinya beda. Ini enggak ada perusahaannya Bapak, ini dari ide sendiri Bapak. Tapi kalau dari Bangkitnya nyediain 7 topik gitu Bapak untuk yang produk ini. Itu berapa orang punya teman? Saya pakai yang formasi 7 orang Bapak, 2 Android, 2 cloud computing sama 3 ML. Dari Polij semua? Yang dari Polij cuma 2 orang Bapak, di ML saya sama yang di cloud computing. Nah, di cloud computing siapa? Teman saya Bapak. Bukan dari kelompok ini ya? Bukan dari bimbingan saya maksudnya? Oh, enggak ada Bapak. Dari tim lain? Dari... Iya. Apa namanya? Apa? Product tracking. Product track sama company track Bapak. Ada 3 track yang disediakan untuk Bangkit untuk capstone project ini. Oke. Yang satunya saya lupa namanya. Ya wes. Nanti intinya ya nanti aja. Company track dan lali. Oke. Ada lagi ya Kang? Sudah Bapak. Perasaan kurang 1 bimbingan saya ya. Siapa ya? Kurang Nafis Pak. Ya, Nafis. Dwi Nafis. Iya.
Kalau ini kan, ayo, ya wis lanjut dulu wis. Kalau nggak salah yang itu yang mobile ya, mobile aja apa ya? Bukan, Pak. Sudah, Pak. ML juga, Pak, di sini. Oh. Ya wis, ayo lanjut satu. Kalau bisa dihubungi. Kenapa ini? Oh, ada yang ngirim WA. Saya izin tidak mengikuti meet karena kan saya sedang di pesawat. Oh, sedang keluar pesawat. Di 37 yang sudah saya lakukan. Oh, ini yang bikin UI ya, yang Randy ya. Ya, Iya, Pak. yang Kok UI kan? masih mute, Om? Iya kan UI kan si Randy ini. Yang di Maxi. Sorry. Iya, yang Randy UI. Iya, Pak, UI. Kan dia nggak bisa hadir. Yes. Lanjut. Oke. Ini dari saya untuk saat ini. Alhamdulillah saya mengikuti program ini dengan baik. Jadi tidak ada yang terlewat. Untuk kursnya saya baru mulai tadi untuk introduction, kemudian untuk tugasnya, tugas soft skill-nya sudah selesai juga, dan untuk bangkit poinnya saya dapat 500 poin di Monthly Milestone 1. Jadi setelah selesai ALP gitu, saya langsung mengisi feedbacknya, Pak. Jadi daripada saya lupa, mending saya isi langsung gitu. Iya. Berarti Mungkin yang lolos itu saja sih, Pak. Yang lolos ngerjakan Iya, Pak. feedback Biasanya teman-teman lainnya itu yang lupa itu yang isi feedback itu, Pak. Iya. Di akhir sesi gitu mentornya gitu share link untuk ngisi feedback untuk pengajarnya gitu, Pak. Duluan gitu ya. Itu. Ya, dikasihnya di akhir-akhir, Pak. Pas mau selesai gitu baru di-share setelah mengerjakan kuis. Jadi setelah ada kuis, setelah mengerjakan kuis baru di-share link feedbacknya, seperti itu. Kemudian untuk capstone saya ikut produk track. Kan ada 3, Pak. Ada company, entrepreneur, sama produk. Di situ saya ikut yang produk. 7 orang, 2 dari Poli J, 3 dari UPN Jatim, 2-nya lagi dari UNER. Oh, ada UPN Jatim. Ya. Ya, jadi bikin kelompok gitu. Saya bikin kelompoknya dari 3 UPN Jatim, 2 UNER, sama 2 Poli J. Tuh. Kasusnya apa tadi? Untuk kasusnya belum dibahas, Pak. Katanya minggu ini mau meeting, mau membahas apa yang mau dibuat sekalian, bikin proposalnya. Oh, Sekalian. diskusi sama teman-teman. Jadi masih ada waktu. Iya, diskusi sama teman-teman lain mau bikin apa. Setahu saya terakhir itu Mei, awal Mei ya. Mungkin sekian sih, Pak, dari saya. Tolong di scroll ke atas dulu, bentar tadi datanya profilnya.
Oke. Sudah, Bobo. Sudah Pak dari saya. Jadi lengkap ya, kecuali Randy nanti biar menyusul aja. Oke, terima kasih. Sebelumnya sebelum saya komentari untuk hasil supervisi kita hari ini ya, saya pengen mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Karena sampai sejauh ini kalian tetap semangat, termotivasi dan struggle untuk menyelesaikan program bangkit ini ya. Saya harap teman-teman tetap menjaga semangat dan akselerasi di dalam menyelesaikan program bangkit ini. Kemudian pesan saya, teman-teman jangan terhenti untuk berinovasi ya. Karena program bangkit ini menurut saya sangat bagus sekali untuk menambah ilmu, pengetahuan, skill, meningkatkan skill dan sebagainya. Serta yang tak kalah pentingnya juga, yang itu tidak bisa kita ambil di bangku kuliah manapun. Dan itu juga kalau menurut pengalaman saya, ini juga merupakan satu nilai lebih yang tidak bisa kita ulangi lagi. Itu adalah kesempatan teman-teman untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus yang lain. Kunci kemajuan kita hari ini itu adalah kita mampu untuk berkolaborasi dalam berbagai hal. Jadi kita sebagai orang IT itu tidak boleh eksklusif ya. Ini sebagai prototipe kerjasama kita harus bisa kolaborasi dengan yang bidang-bidang mungkin tidak dari sisi coding saja ya, harus dari sisi yang dari mobile-nya, dari UI, dari UX. Ini masih mungkin prototipenya masih teman-teman masih dalam satu ruang lingkup IT. Ke depan teman jangan ragu untuk berkolaborasi dengan lintas disiplin ilmu ya, baik itu mungkin dengan peternakan, dengan pertanian, bahkan dengan sosial humaniora pun yang nampaknya mungkin kelihatannya tidak ada kaitannya, tapi teman-teman kalau bisa berinovasi itu akan menarik sekali. Jadi jangan beranggapan bahwa program IT, apalagi yang terkait dengan AI, Artificial Intelligence, apalagi lebih fokus lagi ke machine learning, hari ini hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang IT saja. Kalau teman-teman lihat adanya penemuan ChatGPT, itu adalah AI yang terhubung dengan bidang lain. Itu bahasa mungkin ya. Jadi sosial humaniora. Jadi teman-teman harus berpikirnya non-mainstream ya. Karena ketika kita berbicara AI, apapun itu bisa memanfaatkan menggunakan metodologi AI begitu. Nah, itu pesan saya. Nah, kemudian itu tadi saya berulang kali saya cukup gembira ya melihat progresnya teman-teman di dalam mengikuti kegiatan bangkit ini. Nah, oh ya, terus yang tadi disampaikan Mas Bakti ya, ini saya berpesan ya, sekaligus ini untuk yang lain. Tolong materi yang telah teman-teman dapatkan ini jangan hilang begitu saja ya. Jadi kalau dapat materi baik itu PowerPoint, dapat e-book atau dapat link-link, didokumentasikan dengan baik ya, dibuat ya library kecil-kecilan ya, repository sendiri mungkin di Google Drive atau di mana ya,
Sehingga nanti suatu saat kalau teman-teman mengerjakan proyek kan tidak menutup kemungkinan nanti berbasis dari pengalaman Anda yang sudah Anda dapat di sini gitu. Ya. Jadi dikumpulkan. Nah, kalau sudah dikumpulkan, saya senang sekali kalau misalkan teman-teman itu mau share gitu ya sama saya gitu. Nanti saya juga ada beberapa sih yang maksudnya yang pernah saya pelajari, nanti kita bisa sharing, bisa kita tukar. Saya punya materi ini, teman-teman punya ini, kita take and give ya. Makanya kuncinya kemajuan itu sekarang itu kan kolaborasi. Kalau kita ingin lajunya cepat, sekarang sudah bukan zamannya lagi kita unggul-unggulan Superman ya. Gak mungkin kita maju sendiri secara eksklusif, gak mungkin. Tapi kalau kita mau berkolaborasi, kita mau memperbaiki kekurangan diri berdasarkan masukan dari teman, begitu juga kekurangan teman kita memberikan kontribusi keilmuan, keahlian, kepakaran, dan sebagainya, itu akan sangat bermanfaat. Kolaborasi seperti itu zaman sekarang ya. Karena industri 4.0. Industri 4.0 dan industri 5.0 itu ya itu. Bukan zamannya lagi eksklusif-eksklusifan. Ya. Jadi tolong disimpan, dimasukkan dalam library khusus. Mungkin kalau teman-teman punya folder khusus untuk itu ya sangat senang. Oke. Terus mungkin gini teman-teman ya. Ini kan sebenarnya kita kan masih liburan nih sampai tanggal 22 itu. Kalau di kalender akademik kan tanggal 22 itu kan baru open semua ya. Semua baru dimulai. Nah, tapi karena ini kan timeline-nya katanya tanggal 22 harus sudah submit ya, nggak apa-apa. Ini kita jembatani dengan daring dulu. Nah, saya pengen ya kita tetap ketemu luring gitu, tapi minggu depan. Nah, nanti teman-teman yang sudah masih di luar Jember, nah nanti mungkin mulai minggu depan itu diagendakan bagaimana balik ke Jember gitu. Nanti kita diskusi pas ada semua, teman-teman menunjukkan hasil eksplorasinya. Nah, itu saya pengennya diskusinya luring. Baik capstone-nya, kemudian materinya dan sebagainya gitu. Saya pengen. Soalnya selama ini saya belajar machine learning, belajar Python, kemudian TensorFlow dan sebagainya itu masih kulit-kulitnya aja. Saya pengen belajar terserah. Cuman saya ya kalau saya ikut program Bangkit ya nggak kerja yang lain. Kalau saya ikut kursus di situ. Ya, jadi saya pengennya belajar dari teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman bisa sharing apa yang kalian sudah kerjakan, yang dikerjakan apa saja, termasuk tips dan triknya mengerjakan. Ya. Termasuk codingnya. Saya juga ada beberapa sih memang coding beberapa. Nanti makanya kita bisa sharing ya. Jadi kalau dari machine learning itu ada codingnya begini, gitu begini. Itu nanti kita sharing. Nah, kalau teman-teman sudah dapat dari sana juga, oh nanti codingnya begini gitu. Nah, itu kenapa seperti itu teman-teman ya? Saya pengen sharing. Dan alhamdulillah memang saya dikasih bagian oleh Bu Peti itu untuk yang magang yang machine learning ini. Riset saya, topik penelitian saya itu terkait penggunaan AI, Artificial Intelligence, integrasi dengan IoT sebenarnya. Jadi kalau yang di workshop itu kemarin embedded system. Namun embedded systemnya tidak hanya sekedar tertanam begitu saja. Nah, tapi seperti itu. Kemarin tuh Mas Iwan yang di kelas C itu kan sudah tahu yang kalau atau ini riset saya, atau mungkin saya cerita riset saya. Jadi kalau yang berangkat dari penelitian saya yang dulu itu teman-teman itu saya arahkan misalkan ini untuk memantau keadaan iklim di suatu tempat. Nah, itu kemudian dipantau menggunakan IoT selama sekian hari. Nah, kemudian itu dipetakan
dimodelkan menggunakan mesin learning untuk membaca atau memprediksi 3 hari ke depan itu kondisinya seperti apa. Nah, itu proyek-proyek yang seperti itu yang kemarin prototipenya kita kembangkan tapi belum sukses. Nah, terkait sama itu juga di tahun ini 2024 ini kan memang saya karena riset saya di bidang itu, kemudian saya mengajukan proposal penelitian di bidang IoT dan artificial intelligence itu. Ada beberapa yang sudah lolos itu mengaitkan artificial intelligence dengan IoT itu. Nah, saya berminat berkeinginan untuk menarik teman-teman gitu, yang punya keahlian di situ untuk join di dalam penelitian saya, gitu, di dalam riset saya. Nah, makanya saya pengen teman-teman nanti presentasi sampai sejauh mana yang dikerjakan itu apa, dan nanti saya juga akan presentasi apa yang sedang saya kerjakan di tahun ini gitu. Di tahun ini. Nah, saya spill saja salah satu project yang insya Allah nanti running dan itu menjadi salah satu topik teman-teman dalam pengerjaan skripsi. Itu kita kolaborasi. Nah, ini kan cerita saya masalah kolaborasi. Saya kolaborasi sama teman-teman dari jurusan peternakan. Dosen-dosen peternakan. Ada salah satu itu yang dokter hewan, yang 2 lagi itu bukan dokter tapi dia doktor, jadi S3 peternakan. Yang satu dari biokimia, dari probiotik, lulusan Prancis. Yang satu dari sosial ekonomi peternakan. Nah, kami riset bergabung dengan saya, jadi kami ada tim 5 orang. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar namanya program matching fund atau dana padanan, mungkin pernah dengar ya. Itu salah satu program sama kayak ini, MBKM juga. Cuman itu untuk dosen, jadi dosen itu melakukan penelitian didanai oleh pusat, oleh Dikti, dan harus melibatkan mahasiswa begitu di dalam penelitiannya itu. Nah, di dalam penelitian itu kami membuat aplikasi USG untuk domba. Jadi kan selama ini USG kan untuk manusia ya. Nah, ini USG itu kita gunakan untuk domba, untuk memantau kehamilan domba. Nah, kehamilan domba itu nanti di-scan pakai USG, kemudian nanti ditentukan menggunakan mesin learning untuk menentukan bahwa kehamilannya ini pertumbuhannya normal apa tidak. Nah, apabila dia normal, dia tetap diberikan perawatan seperti biasa, seperti binatang hamil pada umumnya. Nah, kalau tidak normal, bagaimana kalau tidak normal? Nah, kalau tidak normal, dia diberi probiotik, diberi treatment pakan khusus lah, agar nutrisinya berkembang, agar pertumbuhannya berkembang. Nah, itu perlu dibaca pakai mesin learning dulu tentunya. Jadi hasil USG tadi dibaca pakai mesin learning, ini pertumbuhannya bagus apa enggak. Nah, kalau enggak, nanti kasih probiotik. Nah, probiotiknya keahliannya teman-teman itu, teman-teman dari jurusan peternakan itu. Nah, berapa faktor keuntungannya, kerugiannya itu dihitung oleh teman-teman yang dari sosial ekonomi peternakan itu tadi. Nah, bagaimana membacanya USG itu nanti dari dokter hewan. Ada teman saya yang dari dokter hewan itu, yang dari peternakan. Nah, tugas kita apa? Nah, tugas kita membacanya pakai mesin learning itu. Membacanya mesin learning untuk memastikan perkembangan ini bagus apa tidak. Oh iya, tidak berhenti sampai di situ saja. Data ini harus dicatat ke Rekamedik. Rekamedik itu seperti kalau teman-teman ingat, kita punya aplikasi Peduli Lindungi. Cuman ini lebih komplit. Jadi nanti ada catatannya, ini sudah imunisasi, ini sudah vaksin, kemudian perkembangannya bagaimana, berapa lingkar
pinggang, mungkin lingkaran. Pokoknya pertumbuhannya itu dicatat dalam database Rekamedik. Dan itu semua nanti bisa muncul data per domba. Jadi induk-induk domba itu ya kayak ibu hamil ya kita ya. Kan kalau ibu hamil manusia itu kan untuk mengatasi kan kasusnya kan sekarang yang lagi tren kan stunting ya. Nah, ibu hamil itu kan diamati bagaimana kehamilannya, kemudian kalau lahir bagaimana, itu kan dicatat ya di Rekamedik. Nah, ini untuk domba. Sama persis seperti itu. Nah, makanya ini kami masih mengembangkan penelitian-penelitian itu untuk tahun 2024. Makanya saya sangat senang sekali kalau teman-teman ada program bangkit ini. Jadi paling tidak sudah mengenal metode itu, teori itu. Nanti penerapannya bagaimana? Kita harus sering-sering diskusi, sering-sering ini ngobrol. Karena saya kemarin tuh ngasih webinar ke Universitas Tekkom. Waktu itu memang saya diminta untuk membahas IoT memang. Tapi di antara teman semua kan sudah banyak yang membahas IoT. Nah, dari saya membahas integrasi IoT dengan AI. Nah, kalau menurut saya kembali lagi, kalau IoT itu tidak kita isi dengan AI, artinya itu ibarat mesin tanpa ada nyawa. Tapi begitu juga AI, kalau tidak kita hubungkan dengan IoT, datanya nanti tidak bisa real time, tidak bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Artinya data itu benar-benar data yang kita capture, kita ambil di lapangan sesungguhnya. Nah, bagaimana supaya itu menjadi bagus? Ya harus diintegrasikan data yang diambil dari IoT kemudian diolah menggunakan metode artificial intelligence. Kalau mungkin lebih khusus pakai machine learning, tapi artificial intelligence kan tidak hanya machine learning saja, tergantung kasusnya nanti. Itu. Nah, kemudian nanti setelah itu bagaimana? Nah, setelah menggunakan AI, outputnya bisa kendalinya diarahkan ke IoT lagi. Jadi sistemnya bisa tidak closed loop lagi, jadi open loop ya. Jadi langsung ke sistem kendali, sistem kontrol. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu akan sangat menarik kalau teman-teman bisa mengaitkan. Nah itu jadi banyak, itu salah satu yang ini. Nanti masih banyak juga beberapa riset saya yang terkait dengan climate change ya. Climate change itu perubahan iklim. Nah itu akan menarik sekali kalau kita menggunakan metode-metode AI dan menggunakan IoT. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi harapan saya nanti kita bisa presentasi luring minggu depan ya. Nanti kita jadwalkan, kita sepakati lagi kapan bisanya. Saya kan sangat menghargai sekali kalau kalian bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang ke Jember. Untuk kita diskusi ya paling 1 jam 2 jam lah nanti mungkin, atau di lab atau di mana gitu ya. Itu. Kemudian dengan capstone, dengan timelinenya dari bangkit dan sebagainya, ini saya ingin mengingatkan kembali bagaimana dengan timeline kalian untuk skripsi dan PKL. Kira-kira ada pengaruhnya? Kalian bisa membagi waktu nggak? Mungkin dari saya Pak. Iya. Dari bangkit sepertinya untuk timeline capstone itu selesainya sampai Juni 17 itu udah final judging, udah presentasi capstone Pak. Sempronya itu Mei. Sempronya Mei. Terus kemudian ini
nggak ada masalah, terdealing nggak untuk sambil mengerjakan sempro sambil gitu. Insya Allah tidak ya Pak, karena kan kemarin juga cutting banyak yang juga sambil sempro, harusnya udah tersedia, ada yang bisa pasti yang lain juga bisa mungkin. Kalau ini Untuk PKL kan udah selesai nanti programnya. PKL-nya di mana? Kalau saya sih kemungkinan di Jember Pak. Sudah dapat? Belum, ini masih ngirim proposal. Kemana proposalnya? Kemarin sih yang di Pak, PT-nya Pak Eli itu yang software Eli. Iya. Berapa orang? 4 orang sih Pak kelompoknya saya. Terus skripsinya nanti sempro saya dapat bimbingan sama Pak Haji, minggu depan saya balik ke Jember buat bimbingan Pak. Proposal? Ya, bikin game edukasi aksara Jawa. Oke. Ya, yang penting teman-teman ini ya bagi waktu ya, jangan sampai ini. Oke, terus yang lain, Bobo gimana? Ya mungkin kalau dari saya kayak bakti kurang lebih Pak, mungkin balik Jember antara akhir bulan ini Pak, bisanya. Akhir bulan, sempronya gak masalah ya, sudah ada progres ya? Iya Pak, untuk sempro kemarin sudah bimbingan juga 1 kali, tinggal disuruh ikuti alur dari dosen pembimbing saya Bu Maya. Bu Maya, bimbingannya Bu Maya? Iya, Bu Maya. Topiknya apa Mas? Saya ngambil identifikasi jenis penyakit pada buah kakao. Oh ya, pengenalannya dari apa? Dari daun, batang, akar? Dari buahnya sendiri Pak. Buahnya sendiri itu nanti kena penyakit apa gitu. Seperti sistem pakar ya? Bisa dibilang, tapi gak pakai bakar Pak. Jadi cuma ngenalin ini kena penyakit apa gitu. Iya. Sudah selesai tapi ya proposalnya ya? Belum Pak, masih belum sampai tahap menulis, katanya masih yang belum itu kemarin tahap ACC judul karena ACC judul. Ya ACC judul, terus kemudian disuruh mencari perhitungan manualnya dulu bagaimana, kemudian baru itu menulis gitu. Ya wis. Terus gak ada kesulitan ya sejauh ini. PKL gimana PKL-nya? Untuk PKL saat ini masih rencananya lebih Pak di Gama Tekno sama teman-teman. Putus Mas, gimana? Di PT Gama Tekno Jakarta. Oh, Gama Tekno itu yeah. Yang ini bangkit juga kan ya? Oh, salah. Kok pernah dengar kayaknya Gama Tekno? Oh, yang dari Pak Nugroho ya? Sepertinya iya Pak, di Jogja. Induknya dari Data Inspirasi. Data Ins. Lah ya, Data Ins. Oh, yang dari yang Pak Angga ya? Ya, pernah dengar nggak Gama Tekno? Jakarta. Mengerjakan apanya sudah? Untuk
saat ini masih masih ngerjain proposalnya, Pak. Nanti pas saya udah offline, nanti saya pas udah di Jember nanti baru pengajuan. Oke. Rencananya begitu. Ya. Oke. Ya wis. Sekarang kalau Mbak Eka itu kemarin siapa ya? Bimbingannya siapa Mbak Eka? Untuk bimbingan sempro saya sama Pak Aji, Bapak. Oh, Pak Haji. Apa misalkan apa topiknya? Lanjut yang semester kemarin Bapak, tapi beda subjeknya. Kalau yang semester kemarin proyeknya tentang yoga, kalau yang ini tentang pencak silat. Oh, yang virtual exhibition, bukan? Bukan Bapak, yang pengenalan gerakan yoga itu Bapak. Pengenalan gerakan yoga. Apa yoga? Pengenalan apa Mbak? Nggih Bapak. Pengenalan apa? Pengenalan gerakan yoga Bapak. Oh, pengenalan gerakan yoga. Dari semester kemarin. Pakai apa metodenya? CNL. Kalau yang kemarin pakai ANN Bapak, sama framework dari Google yang Mediapipe itu Bapak. PKL-nya di mana, Mbak? Untuk PKL kemarin saya sama kelompok saya apply di PT Ordo di Surabaya Bapak. Sekarang masih tahap tes. Tahap tes? Oh, dites dulu? Iya Bapak. Perusahaan apa itu? Software host Pak. Di mana? Rungkut? Di Surabaya Bapak. Iya, jalan apa? Bentar Bapak, saya lupa jalan. Ini dari kenalan cutting Bapak yang rekomendasikan. Sudah kerja di situ Kakak? Di Jalan Jemur Sari, Surabaya Selatan. Oh, Jemur. Iya, dekatnya Rungkut. Berapa orang? Dari kelompok saya 3 orang Bapak. Sampai aslinya mana? Saya asli Gresik Bapak. Oh. Teman-teman yang lain? Yang lainnya Jember Bapak, dari kelompok saya. Berarti nanti kos ya? Surabaya ya? Sekarang masih nunggu jawaban surat diterima enggaknya? Iya, menunggu kapan? hasil tesnya Bapak. Masukannya mulai kapan? Gimana Bapak? Memasukkan suratnya mulai kapan, Pak? Suratnya sudah sekitar 2 mingguan yang lalu Bapak apply untuk magang. Oh, pas bulan puasa ya? Berarti proposalnya sudah dikirim? Ini kata Pak Huda kemarin katanya nggak pakai proposal dulu, langsung hubungin HRD atau yang punya software hostnya aja langsung gitu Bapak. Oh, bisa gitu? Bisa Bapak. Soalnya dari cutting yang rekomendasiin juga nyuruhnya itu Bapak, hubungin nomor HRD atau yang punya gitu. Kemarin dikasih soalnya Bapak. Weh, spesial hubungi? Sudah tes juga. Tapi masih menunggu hasil tesnya Bapak. Oh iya ya, dites. Nah, nanti kamu satu kelompok berapa orang, Mbak?
berapa? 3 orang. 3. Kalau misalnya nih 3 itu nggak semuanya lolos, terus gimana? Misalnya lulus 2. Cari lagi Bapak. Nyari lagi itu sak rombongan 3 orangnya atau yang nggak dapat itu aja yang nyari? Yang enggak dapat itunya Bapak. Mau ya, harus komit ya. Harus mau. Tesnya apa? Kebetulan juga mau ikut yang magang MSIP juga Bapak. Oh iya, yang MSIP kan tapi kan nunggu lolos ya. Sambil cari-cari lewat aplikasi juga Bapak. Iya, iya. Kapan deadline-nya kira-kira? Mei. Untuk yang PKL kata Pak Huda deadline-nya Mei kalau nggak salah Bapak. Kurang tahu Mei tanggal berapanya, pokoknya bulan Mei. Ya, jadi teman-teman nanti begitu masuk ya minggu depan segera berprogres ya untuk mengantisipasi Mei itu. Khawatirnya nanti rebutan tempat keduluan sama universitas lain atau perguruan tinggi lain, nanti teman-teman nggak dapat tempat ya. Kalau mungkin sekarang itu sudah ada pandangan, apakah mungkin di saudaranya atau di kakak tingkat atau di rekanannya dosen ya. Boleh aja ya. Daripada teman-teman nanti kelabakan deadline-nya habis. Ya wis. Oke, terakhir saya ke Ikhwan. Gimana, Mas? Kira-kira dengan timeline Sempro sama PKL-nya nggak ada masalah? Ya, untuk timeline-nya mungkin kalau dari Bangkit nggak mengganggu ya Pak, tergantung apa manage waktunya. Soalnya mungkin seminggu juga sudah bisa selesai kursnya. Tapi kalau ya untuk skripsinya mungkin bisa selesai sampai Sempro. Iya. Topiknya apa Mas? Sebelumnya itu kemarin saya topiknya mau analisis sentimen. Oh iya. Kemudian karena dari Pak Angga ya Pak, kan saya dosen pembimbingnya Pak Angga. Katanya Pak Angga itu kalau analisis sentimen kan sudah sering dipakai gitu. Jadi diganti namanya itu intolerance sentimen intolerance analisis. Jadi sama kayak analisis sentimen gitu, tapi ditambahi algoritma dari intolerance analisis itu. Untuk progresnya saya masih baca-baca jurnalnya. Sampai coba. Karena itu. Iya. Karena itu jurnalnya cuma satu dari Bangga, jadi agak sulit untuk mencari yang lain. Soalnya kan intolerance analisis itu cuma menambahkan itu algoritmanya itu, menambahkan rumusnya. Karena saya ya analisis intolerance data analisis apa intolerance analisis? Kalau di jurnalnya itu namanya intolerance analysis, intoleran analisis. Sebenarnya sama kayak sentimen analisis, cuma nanti setelah
labelnya jadi, kan setelah modelnya jadi nanti ditambahi itu, tambahi algoritma dari intolerance analysis itu. Algoritmanya apa? Algoritma atau rumusnya, Pak? Rumusnya, Pak? Nama algoritmanya. Nama algoritmanya intolerant analysis. Ya, intolerant analysis. Kan intolerance analysis kan macam-macam ya. Kayak mesin learning ya, mesin learning itu kan, mesin learning itu ada yang kamis, ada yang apa sih? Itu intolerance level, Pak, namanya. Comparing corpus, demand of corpus. Kita disuruh mencari intolerance levelnya. Bisa. Insya Allah bisa. Nemu nggak? Ada cuma satu tapi dari Pak Angga itu apa jurnalnya. Itu untuk analisis ya. Kalau mungkin pakai satu gambaran ya. Nah, kan sudah dapat beberapa hal dari mesin learning itu. Coba aja dikaitkan sama mesin learning. Jadi analisis itu dikaitkan ke mesin learning. Nggak tahu untuk bukan Pak, bukan analisis. Apa itu? Ya kita juga sama disuruh buat modelnya juga. Nanti ya sama kayak analisis sentimen itu Pak. Kita buat modelnya model machine learningnya juga. Nah iya, kalau analisis sentimen itu kan dia kan nanti di klaster-klaster gitu kan ya, diklasifikasikan. Iya, klasifikasinya. Diklasifikasikan. Berarti sebenarnya kalau mau pakai machine learning bisa, cuman teman harus tahu datanya. Iya. Datasetnya. Nah ini yang dianalisa apa Mas? Untuk ini yang dianalisa itu buzzer Pak. Deteksi analisis buzzer akun buzzer di Twitter. Teks ya datanya ya. Iya. Twitter. Kemarin juga dikasih itu sih, dikasih dataset sama Pak Angga. Oh datasetnya. Iya disuruh dibuat untuk contoh datasetnya gitu. Ya berarti kalau misalkan sudah ketemu algoritmanya apa, ya yang paling dasar untuk diketahui ya bagaimana datanya itu ya proses untuk penghapusan data clearing datanya, pokoknya persiapannya sampai pengolahannya sampai masuk ke ininya alurnya harus paham betul. Ya. Jadi misalkan sudah dapat algoritmanya tertentu apa itu, jangan cuma pakai algoritma itu aja. Jadi prosesnya di dalamnya itu step by stepnya harus tahu. Menurutku. Kalau itu, cuman tantangannya ya, kalau jurnalnya cuma satu, teman harus nyari lebih banyak lagi. Karena kita harus ada komparasi, harus ada perbandingan.
benarkah satu jurnal itu bisa dinyatakan valid dan digunakan sebagai rujukan. Jurnalnya jurnal apa sih Mas? Ambilnya dari mana? Jurnalnya dari itu, dari apa? Dari penelitiannya Pak Angga sendiri. Kalau jurnalnya dari Pak Angga sendiri, paling tidak teman harus nyari 2 jurnal pembanding, komparasi. Bahwasanya metode itu yang digunakan itu bisa gitu ya, digunakan. Jadi ini prinsipnya kan mengimplementasikan jurnal yang sudah ditulis oleh Pak Angga, kayak gitu kan ya? Iya betul. Iya. Betul. Pak Angga sudah kemarin Pak Angga itu ngasihnya apa itu? Sudah ada modelnya juga Pak, sudah jadi gitu. Jadi penelitiannya sudah jadi. Mungkin kalau saya kasih masukan ke tracknya, sama bisa dari 2 arah. Pertama, Pak Angga kan sudah ada jurnalnya ya. Nanti sama langsung masuk ke bagian terakhir di kesimpulan dan saran. Nah, di situ dibaca sarannya ngapain, apa yang harus sama lakukan di situ, nanti bisa sama sempurnakan deskripsinya sama. Yang kedua, di paling bawah itu kan ada daftar pusaka ya, ada dapus ya. Nah, teman bisa pelajari ketika Pak Angga menulis jurnal itu, daftar pusakanya kan ada banyak tuh. Nah, teman telusuri dari daftar pusaka itu Pak Angga ngambilnya teori itu dari mana. Nah, teman kan sudah punya banyak jurnal, akhirnya yang mengarah kepada tulisannya Pak Angga itu. Nah, itu digunakan untuk memperkuat teori atau memperkuat temuannya Pak Angga di dalam jurnal tersebut, itu bisa diimplementasikan apa tidak. Di samping sampai nanti nyari lagi dari yang lain, nyari jurnal lagi. Jadi mungkin karena masih satu, ya itu lihatnya dari situ, nanti dari merangkaknya dari dapurnya Pak Angga. Kemarin saya tanyakan ke Pak Angga itu kan karena metodenya sama kayak itu ya Pak, sama kayak apa, sentimen analisis. Jadi saya nyarinya banyaknya jurnal dari sentimen analisis. Tapi dari sentimen analisis itu nanti saya masukkan lagi ke intolerance analisis gitu Pak. Ya, berarti artinya kan sampai harus masuk ke gini. Kalau sampai kesulitan untuk mencari perbandingan yang intolerant analisis itu ya di mana ya? Sampai masuk jurnal yang topiknya membahas tentang intolerant analisis. Misalkan jurnal luar negeri atau jurnal mana ya yang membahas itu. Nah, nanti kalau ya. Kalau yang saya tahu itu intolerance sama tolerance analisis itu dari itu, dari apa? Dari bahasa, dari studi bahasa gitu. Nah, studi bahasa itu dimasukkan ke machine learning gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mencari perbandingan, apakah bukan perbandingan modelnya, melainkan perbandingan dari penelitian tentang bahasa itu. Gini maksudku perbandingan itu. Ya apa ya jelas nih. Maksudnya ini bukan metodenya yang diperbandingkan ya, tapi cara menyelesaikannya masalah dia. Gini, kalau tolerance analisis berarti kan satu bahasa itu kan apa? Dia bernilai positif gitu ya, kalau tolerance analisis. Iya. Iya, bener ya. Kalau Iya. salah tolong dikoreksi. Iya bener. Iya. Maksudnya penilaian seseorang terhadap sesuatu ketika dia nulis itu kalau toleransi analisis itu kan yang positif-positif aja, yang bagus-bagus gitu kan ya. Iya. Kalau yang intoleran itu kan yang negatif-negatif gitu kan ya. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, artinya artinya
Nah, yang mau sampean kerjakan itu yang intoleran analisis. Nah, sampean masuk ke dalam jurnal-jurnal yang membahas tentang itu. Jadi nggak apa-apa masuk di jurnal-jurnal yang topiknya pembahasannya intoleran analisis, tapi itu digunakan untuk intoleran analisis gitu. Bingung? Paham ya? Kalau bingung wajar, soalnya ini kan sebenarnya lebih make sense kalau ini sampean kerjakan di S2. Itu akan lebih bagus menurut saya kalau sampean kerjakan di S2, karena mungkin datanya bisa empiris, bisa benar gitu. Kalau sepertinya ini itu Pak, metode algoritmanya ini baru. Nah, mungkin dari penelitian Pak Angga gitu. Nah, itu dan kawan-kawannya. Nah, karena kan sampean kan levelnya kan S1 ya. Gitu ya. Kalau S1 itu tapi gak apa-apa sih menurut saya itu gini. Kalau S1 itu kan penerapan algoritma yang sudah ada untuk diterapkan ke dalam studi kasus yang sesungguhnya itu saja sudah boleh. Gitu loh. Ranahnya di situ kalau S1. Karena KKNI-nya gak sampai 7, 6, hanya 6 aja. Jadi sampai misalkan nih metode yang umum orang pakai apa? Cummins, Fuzzy, TNN. Nah, cuman dimodifikasi sedikit atau kalau usah dimodifikasi wes, itu diplug langsung diimplok, dipakai di objek yang lain, yang objeknya itu belum pernah dikerjakan oleh kakak tingkat, ataupun mungkin sudah pernah dikerjakan kakak tingkat, tapi sama tambahin variabel, gitu toh, wes gak apa-apa mas. Itu, jadi tantangannya tidak usah terlalu berat. Kalau menurut gue S1 ya asalkan aplikasi ini jadi, terus di tesnya bener, teman-teman ngerjakannya risetnya bener, codingnya bener, desainnya bener, kemudian diuji beneran gitu ya, pakai responden, pakai UAT, selesai udah. Itu kalau S1. Cuman kalau S2, nah ini perlu agak sedikit lebih agak keterbaruan. Nah, S2 metode yang tersebut harus ada terbarunya. Nah, tapi kalau mau lebih menggigit ya nggak apa-apa sih, S1 dikerjakan di S2, cuman S2 dikerjakan waktu S1, tapi yo yang penting mari aja, penting selesai. Nah, kalau S3 itu beda lagi, yang belum pernah dikerjakan orang di dunia ini, sampai cari itu metodenya apa gitu ya, di dunia. Jadi dalam negeri, luar negeri, pokoknya orang lain belum pernah ada yang mengerjakan, itu cari keunikannya, itu yang dikerjakan. Nah, kalau yang S1 menurutku itu sih. Kan pengen cepat lulus. Pengen cepat lulus, pengen cepat kerja, cepat dapat project, kan kayak gitu kan. Pak. Ya. Izin tanya. Ya. Kalau yang plug itu nanti analisisnya berarti cuma kalau metode ini ternyata bisa di sini gitu toh berarti di sini gitu apa gimana nanti analisisnya kalau cuma yang dibilang tadi plug gini ya gambarannya Mas Baktiar ya, saya dulu pernah punya bimbingan banyak yang kaitannya sama identifikasi penyakit gitu kan, dan ada yang ngerjakan identifikasi penyakit apa menggunakan Cummins itu penyakit sawi apa ya itu. Kemudian metodenya itu dipakai lagi untuk mengerjakan pengenalan penyakit untuk sayur yang lain. Gak apa-apa mas. Atau gini, sewes bener-bener ada ini ya. Dulu kakak tingkat tahun 2017 aku punya bimbingan, dia ngerjakan GIS untuk kecelakaan, daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Jember. GIS
metode AI-nya pakai Cummins, kemudian pakai GIS, ya pakai CI, kode igniter. Nah, dari data yang ada di Kabupaten Jember itu, dia hitung pakai Cummins. Terus ditentukan, oh daerah yang paling rawan ini warnanya merah, daerah yang agak rawan ini warnanya kuning, daerah yang bebas, yang tidak rawan, itu yang aman, itu hijau. Nah itu kan di clustering, diklasifikasikan pakai Cummins, ya GIS, ya kan? Oke, itu untuk daerah rawan kecelakaan di Jember itu sudah selesai, lulus. Nah ini padahal berangkat dari risetnya kakak tingkatnya lagi. Itu yang tahun 2000, berapa tadi bilang? 2019 ya, kalau nggak salah, 2019. Nah itu berangkat dari kakak tingkatnya 2 tahun yang lalu, 2017. Kerawanan juga, tapi metodenya metode bukan AI, Z-score. Metodenya itu dari metode teknik transportasi lah. Z-score itu sudah umum. Metode yang tahun sekian, tahun 50-an kalau nggak salah Z-score, cuman belum ada GIS-nya. Nah, ketika kakak tingkat itu bimbingan ke saya, udah, ini metodenya ambil aja, tapi pakai GIS. Oke, jadi wes dia lulus. Nah, di tahun 2019 itu tadi, namanya Mas Andre itu memperbaiki punyanya kakak tingkat tadi. Karena belum ada AI-nya, dia pakailah Cummins, datanya tetap kerawanan kecelakaan, tapi pakai metode AI, digarap pakai GIS, di gambarnya menggunakan GIS, pakai kode igniter, pakai CI. Selesai deh 2019. Nah sekarang itu mau di remake lagi, bimbingan saya. Cuman objeknya tidak kerawanan, tapi objeknya ibu hamil yang meninggal di Gresik kalau nggak salah, di Kabupaten Gresik kalau nggak salah. Nah tapi metodenya tetap Cummins, tapi pakai GIS juga. Objeknya beda, objeknya ke bidang kesehatan sekarang. Nah kayak gitu Mas. Artinya untuk rujukannya gak sesulit yang seperti yang Mas Ivan ceritakan tadi. Karena berbasis daripada penelitian-penelitian yang ada, dipakai di objek yang lain. Atau mungkin dari yang ada, data yang sudah ada, diganti metodenya. Nah, nanti dibandingkan. Atau, oh yang itu sudah ada jurnalnya, sudah jadi penelitiannya kayak gini, kalau pakai metode AI, hasilnya begini. Itu boleh S1. Artinya kan, ini tracknya Mas Iwan. Ini bukan dalam artian, ini hanya untuk wawasan kita berpikir aja ya. Maksudnya aku bukan untuk membrainstorm teman-teman gitu, enggak ya. Jadi intinya selama teman-teman belajar 4 tahun dari semester 1 sampai semester 6, 7, 8 habis ini kan teman-teman kan sudah dapat ilmu dasar metode dari teknik informatika. Jadi yang teman-teman kerjakan itu tidak lepas dari tracknya gitu loh. Paham ya? Ya sebenarnya nggak lepas dari track sih. Cuman teman-teman sudah punya senjata lah kayak gitu ya untuk menyelesaikan skripsi. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat ilmu dari yang lain, ya dari program bangkit, dari ini kan masih dalam framework, dalam frame kurikulum kita yang dimana kita pernah belajar itu gitu. Intinya menurut. Tapi kalau belum pernah belajar itu, terus nanti kok teman-teman belajar itu, ya yang penting teman-teman selesai gitu. Ya itu handicapnya, tantangannya. Kalau S2, S3 memang bisa jadi S2, S3 itu yang dipelajari ketika teman-teman mengerjakan tesis, disertasi, itu beda banget sama ketika yang dipelajari di kuliah. Karena kan ya memang harus explore kalau S2, S3. Tapi kalau S1 itu teman-teman mengerjakan itu aja udah mari selesai gitu. Nah, itu kalau dari saya lah yang penting itu tadi. Jadi teman-teman yang penting
jangan patah semangat. Nanti kalau punyanya Mas Iwan itu triknya itu, jadi kalau misalkan di intolerance analisisnya sendiri literaturnya kurang, ya nyarinya di yang membahas tolerance analisis. Dan mungkin juga di jurnal dalam negeri jarang ya, karena mungkin masih metodenya baru. Atau kalau mungkin juga teman-teman boleh nanti misalkan kesulitan ke situ, ketika nanti mungkin menemukan metodenya itu gak nemu, terus kemudian teman-teman juga sudah ngerti banget dengan apa yang dipelajari di machine learning, mau diimplementasikan menggunakan metode yang ada di machine learning, itu dicoba, gak apa-apa, karena kan teman-teman sudah ngerti, sudah dapat itu, daripada masih meraba gitu loh maksudku, daripada lama. Tapi gak apa-apa, didiskusikan aja sama Pak Angga. Kalau saya sih, mahasiswaku, bimbingan saya itu ya itu kan, saya tanya, kamu metodenya pakai apa? Misalkan umum ya, misalkan sudah TOPSIS, Decision Support System, DSS, metodenya pakai apa? Metodenya sudah umum. Oh ya gak apa-apa sih metodenya sudah umum, tapi cari objeknya yang benar-benar menarik, gak apa-apa. Atau metodenya yang baru, mereka sudah dapat bekal dan jurnalnya banyak gitu ya. Maksudnya untuk mempelajarinya nggak sulit gitu. Datanya juga nggak sulit gitu. Uji cobanya tinggal nanti kita tunjukkan tracknya. Kalau skripsi itu pertama harus survei, terus kemudian membuat desainnya, kemudian codingnya, mengujinya, itu tracknya harus dilalui semua. Itu kan masih banyak ya, artinya itu kan teman-teman harus mengerjakan keseluruhannya sendiri, jadi tidak bisa nanti parsial gitu ya, tiba-tiba kodenya bener tapi desainnya amburadul gitu kan, jadi tanda tanya, ini dari mana? Maksudnya mengambil codingan yang sudah jadi, nah nanti berarti gak ngerti ceritanya tadi, ya kan? Ini untuk apa kelas ini, function ini untuk apa? Lah itu kan nggak tahu. Kecuali kalau teman-teman sudah tahu desainnya, desainnya itu nanti seperti ini, datanya maksudnya begini, diolah menjadi begini. Lah itu tadi baliknya itu teman-teman paham, lah itu gak masalah. Gitu. Itu pun juga kadang-kadang dengan bobot seperti itu banyak anak-anak banyak yang fail juga itu, Jadi ketika teman-teman, kalau ini pengalaman saya waktu nguji ya mungkin karena terlena atau apa ya, atau mungkin lupa diingatkan. Jadi ketika teman-teman itu mengerjakan satu proyek, ya benar proyeknya itu jadi selesai, tapi karena alur itu pun banyak yang tidak diingatkan gitu ya, Kak, lupa mungkin ya, bahwa alur pembuatan suatu proyek itu kan harus ada desainnya, harus ada implementasinya, terus pengujiannya. Nah itu ada yang miss gitu prosesnya itu, sehingga pada saat kita tanya itu ada yang blank, entah di pengujiannya, entah di prosesnya, atau di di desainnya gitu. Ya itu saja lah, nanti bisa dilanjut diskusi lagi kalau kita luring ya, mungkin ya kalau nggak bisa di akhir April ya karena kesibukan dan sebagainya, ya awal Mei lah, sambil kita lihat progres untuk PKL-nya nanti ya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan siang hari ini, semoga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman ada problem atau ada apa-apa, monggo bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Nanti tinggal kirim di WA grup aja.
Sebelum saya akhiri, mungkin saya minta tolong untuk saya capture dulu untuk laporan ke program studi, ke buka prodi. Oke. Mbak Eka bisa agak tinggi sedikit supaya wajahnya kelihatan full. Nah, agak mungkin kameranya agak diturunkan dikit ininya supaya pas kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oh, bentar. Oke, teman-teman sekalian, baik, kita bisa akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga teman-teman tetap bersemangat untuk mengikuti program bangkit dan menyelesaikannya hingga akhir dari program ini selesai. Akhirul kalam dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. saya bisa close ya. Siapa? Oke, assalamualaikum.